Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam kelas agama Islam. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang berikutnya untuk kelas 7. Sebelum kita memulai belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan tadarus bersama membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Silahkan anak-anakku semua untuk mengikuti bacaan yang ibu bacakan dengan tartil ya. Mari bersama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah selesai bertadarus. Ibu harap kalian tadi semua mengikuti bacaan yang ibu bacakan ya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang semangat menuntut ilmu.
Atau di dalam buku mapel kita, buku paket kita, kamu bisa buka di bab 6. Dengan menuntut ilmu, semua menjadi lebih indah. Nah, bab ini berada di bab 6, yaitu di akhir semester 1. Tetapi bab ini harus dipelajari di awal. Jadi, kita pelajari setelah kita mempelajari bab 1 ya. Baik anak-anakku. Materi yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu diantaranya tentang 1. Dalil tentang perintah menuntut ilmu. 2. Kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. 3. Penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Baik, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan ibadah. Manna Khalil Al-Qattan. Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, mengibaratkan Al-Quran sebagai ma'dubatullah atau hidangan Allah. Agar dapat menikmati hidangan Allah tersebut, kita harus dapat membaca, mengkaji, dan memahami Al-Quran, sehingga menikmatinya. Marilah kita selalu mencari ilmu pengetahuan dan rajin membaca Al-Quran. Hai anak-anakku, kalian semua sudah bisa membaca Al-Quran ya? Ya, Ibu yakin kalian semua sudah lancar membaca Al-Quran dan setiap hari sudah bertadarus di rumah. Oke, bagus ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, coba ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecil, engkau mendapat sudah dewasa berguna kemana pergi. Kalau sudah dewasa, barulah hendak menuntut ilmu. Ilmu didapat lekaslah lupa, akhirnya butalah seumur hidupmu. Jangan sedih yatim piatu tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Cintailah ilmu, carilah ilmu, selagi usia muda Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, begitu pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Islam, hingga Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baik itu persepsi atau awalan sebelum kita mulai materi. Nah, pada bab kali ini, apa sih tujuan kita mempelajari bab ini? Bisa kalian lihat dari kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu memahami Quran Surat Al-Mujadilah, Quran Surat ke-58 ayat 11, dan Quran Surat Al-Rahman, Quran Surat ke-55 ayat 33, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting di dalam Islam, Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Sehingga Allah berfirman secara langsung dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, tentang kewajiban menuntut ilmu. Serta Rasulullah bersabda tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, dalam bab ini kita akan bahas tentang dua surat ini dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya atau wajibnya menuntut ilmu. Ya, di antaranya tujuan kita adalah kamu bisa membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil atau dengan lancar. Kemudian kamu nanti bisa menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, dan tujuan yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Baik anak-anakku, jelas ya apa tujuan kita mempelajari bab ini ya. Semoga bisa kalian pahami dan bisa diikuti dengan baik untuk mempelajari bab ini.
Baik, yang pertama dalil tentang perintah menuntut ilmu. Dalil itu apa? Dalil itu adalah petunjuk atau tuntunan yang mengarahkan manusia ya. Jadi dalil itu ada dua, ada dalil nakli dan ada dalil akli. Dalil nakli itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah. Nah, di sini yang pertama Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Bisa kamu buka Al-Qur'annya atau bisa kamu simak dalam tayangan ini. Mari kita baca bersama-sama surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu surat Ar-Rahman ayat 33. Bisa kamu lihat ya. Ya, sebelumnya tadi ada beberapa kosakata ya, bisa kamu lihat di dalam buku paket. Nah, berikutnya adalah hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, di antaranya ada ya ma'syarah. Ya, ini adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat ya. Kemudian wal insi. Ini terdapat beberapa hukum bacaan, di antaranya adalah ikhfa hakiki, yaitu ada nun sukun atau nun mati bertemu huruf sin ya, dibaca samar. Yang berikutnya ada wal insi. Ini ada alif, ini ada lam. Bacanya jelas ya. Ini disebut bacaan alif lam koma riyah, dibaca jelas. Alif lamnya terbaca dengan jelas ya. Kemudian min aqtari, izhar halki. Ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan alif. Ya, dibaca jelas. Oke, jelas anak-anakku ya. Yang berikutnya, dalil yang kedua yang menunjukkan tentang wajibnya menuntut ilmu yaitu ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Baik, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, ini kosakata surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Bisa kamu lihat. Nah, beberapa pengalihan kata ya. Berikutnya hukum bacaan pada surat Al-Mujadilah ya. Pada bab kali ini yang ditekankan adalah nanti pada hukum bacaan alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Yang ini bisa kamu lihat ya, bisa kamu baca. Nah, anak-anakku, setelah nanti mempelajari ini, coba nanti kalian praktekkan membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil dan benar ya. Ibu ingin mengetahui bacaan Al-Quran kalian. Baik. Oke, anak-anakku sayang mau dicermati nanti ketika dalam membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 harus sesuai dengan hukum tajwid ya. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek ya. Mana yang berdengung, mana yang terbaca samar ya. Nah, dalam ayat-ayat tersebut terdapat hukum bacaan alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Oke. Apa itu alif lam Qamariyah dan apa itu alif lam Syamsiyah? Kamu sudah pernah mempelajarinya waktu SD ya? Baik. Kita ulas kembali. Hukum bacaan alif lam Syamsiyah dan alif lam Qamariyah. Alif lam terbagi menjadi dua, alif lam Syamsiyah atau bisa juga kamu sebut nanti dengan bacaan ilham Syamsiyah dan yang kedua alif lam Qamariyah. Nanti bisa kamu sebut juga dengan bacaan idhar Qamariyah. Nah, mari kita mengenal bacaan alif lam. Oke. Nah, huruf dalam Al-Quran yang dinamakan dengan huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya sampai terakhir ya. Itu terbagi menjadi dua, ada huruf Qamariyah dan ada huruf Syamsiyah. Masing-masing berjumlah 14. Apa saja huruf Qamariyah? Bisa kamu baca ya. Ada alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kemudian ada ta, sa, dal, zal, ro, za, shin, sin, sod, zod, to, zo, lam, nun. Nah, bagaimana ketentuan atau cara membaca bacaan alif lam? Cara membacanya ada dua ya, dan sangat mudah. Apabila dia alif lam Qamariyah, ya, maka alif lamnya terbaca dengan jelas. Nah, nih, ya. Oke. Ya. Kemudian apabila tadi alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca dengan
jelas. Baik, sebentar. Oke, ya anak-anakku, cukup sampai di sini ya. Di pertemuan berikutnya Ibu akan jelaskan secara rinci bagaimana ya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam koma. Ya. Ya. Oke, Ibu harap kamu nanti membaca dengan tertil bacaan surat Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke. Ma'akumun najah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.